Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana prosedur pengujian kesesuaian fungsi dari suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Yang harus kalian pahami adalah kalian bisa memahami prosedur pengujian kesesuaian fungsi barang ataupun jasa dan juga melakukan pengujian tersebut. Pertama, proses pengujian produk baru. Berarti proses pengujian produk baru ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk yang baru kalian ingin munculkan dan mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk yang di pasar. Contohnya, kalian akan melakukan technical testing atau pengujian teknis dari produk yang akan kalian uji. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk mengetahui informasi penting tentang produk, shelf life, dan juga tingkat keusangan dari suatu produk yang kalian buat, dan juga kalian dapat mengetahui masalah-masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya dari produk yang kalian akan jual nantinya. Terus kalian juga dapat mengetahui potensi kerusakan yang memerlukan pergantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat terhadap produk yang kalian buat. Nah, masing-masing dari jenis informasi tersebut dia mempunyai dampak baik itu secara biaya atau pemasaran suatu produk. Contoh seperti ini, kalian akan bisa mengetahui estimasi dari usia panjang produk kalian. Hal ini akan berpengaruh terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Lalu, kemungkinan adanya masalah penggunaan yang signifikan yang dapat mengakibatkan perlunya tambahan informasi berupa labeling, periklanan, dan lain sebagainya. Kemudian, proses pengujian produk baru ini ada namanya pengujian prevensi dan stratification testing. Hal ini dipakai untuk dirancang dalam rencana pemasaran serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Jadi diminta ada dua cara. Yang pertama, kalian meminta si konsumen ini menggunakan sebuah produk kalian dalam jangka waktu tertentu, dan kemudian di akhirnya kalian meminta untuk mereka menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi suatu produk yang kalian berikan, dan kalian ingin mengetahui kepuasan dari mereka. Yang kedua adalah kalian dapat melaksanakan blind test. Blind test ini merupakan si konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk yang sama dengan kalian tanpa mereka harus mengetahui nama merek atau produsennya. Jadi mereka akan memilih produk yang mana yang sesuai dengan kepuasan dari mereka. Kemudian, pada dasarnya, pengujian preferensi ini kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok. Yang pertama, uji preferensi yang aktual dan uji teknis ini akan berdampak terhadap klaim objektif untuk keperluan promosi. Jadi, apabila perusahaan ini menyajikan super orientas dalam hal perspektif konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. Jadi, konsumen disuruh menjelaskan hal yang mereka suka dari produk yang kalian buat. Terus yang kedua, estimasi tingkat pembelian ulang. Jadi kita dapat mengetahui mereka akan terus membeli produk yang telah kita jual dalam jangka waktu panjang karena memenuhi kriteria yang mereka cari, konsumen cari gitu ya. Yang ketiga, meskipun penerimaan pasar atau produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru atau selanjutnya. Jadi, kita membuat produk baru dengan cara apa? Dengan cara kita melihat dulu produk sebelumnya gitu ya. Ide-ide produk yang selanjutnya akan lebih bisa dikembangkan. Apa nih hal-hal yang kurang sehingga diperbaiki lagi sebelum produk itu diluncurkan. Yang keempat adalah uji preferensi pada umumnya dapat memberikan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. Jadi adanya peningkatan si produk daya jual tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simulated test market atau laboratory test market atau pengujian pasar simulasi. Jadi secara langsung diuji, yaitu dengan cara apa? Dengan cara prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah, cepat tentang mangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru tersebut.
Ada beberapa model yang dapat dipakai, yaitu ada basis, designor, asesor, dan litmus. Hal itu pasti ada lebih dan kurangnya dari setiap beberapa metode. Kemudian tes market. Nah, tes market itu seperti apa? Tes market itu adalah pengujian dari pasar. Jadi perusahaan akan menawarkan suatu produk untuk apa? Untuk dijual di suatu wilayah pasar yang terbatas. Jadi hanya di wilayah tersebut yang menjual produk baru atau produk kalian. Karena apa? Karena ini bisa mewakili seluruh pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Prinsipnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industri. Di dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan berusaha mengestimasi 4 variabel yang harus dilihat. Yang pertama adalah produk trial, terus first refit, adopsi produk, frekuensi pembelian ulang. Tentukan perusahaan yang menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut menunjukkan peningkatan yang tinggi gitu. Nah, metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen, ini masih di konsumen. Pertama adalah sales web research. Dalam metode ini, konsumen yang pada awalnya mencoba suatu produk secara gratis yang ditawarkan oleh kita, terus produk tersebut akan kita bandingkan dengan produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian, si perusahaan ini akan memperhatikan berapa kali si konsumen ini memiliki produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Metode ini biasanya mencakup usaha untuk mempresentasikan pada konsumen ataupun beberapa konsep iklan dalam bentuk kasar untuk mengamati dampaknya terhadap pembelian ulang. Jadi sales web research ini kita bisa mengetahui si konsumen itu membeli ulang produk kita tuh berapa kali sih gitu. Yang kedua adalah simulated test marketing. Nah, metode ini memerlukan 30 sampai 40 konsumen atau pembeli yang koalisinya itu di pusat pertokoan atau tempat-tempat lainnya. Nah, kita akan menanyakan beberapa hal kepada mereka yang berhubungan dengan produk yang akan kita jual. Terus mereka juga bisa diundang untuk menyaksikan iklan singkat, termasuk di dalamnya sudah dikenalkan atau yang masih baru. Kita berikan iklan produk yang akan kita jual. Terus perusahaan lalu akan mengamati nih dan memperhatikan jumlah konsumen yang membeli merek baru dan merek pesaing. Jadi kita lihat dari hal tersebut mereka lebih memilih yang mana. Kemudian data ini akan memberikan gambaran tentang efektivitas iklan mereka atau atas iklan pesaing. Jadi konsumen lalu diminta mengutarakan alasan mereka kenapa membeli produk kita atau misalnya membeli produk pesaing karena hal apa. Dilihat dari si iklan yang kita tayangkan gitu. Kemudian beberapa minggu setelah itu mereka akan diwawancarai lagi melalui telepon untuk menentukan sikap mereka atas produk tersebut atau kepuasan dan penggunaannya dan minatnya untuk membeli kembali dan ditawari kesempatan untuk membeli kembali produk yang bersangkutan. Jadi kita berikan simulasi berupa kayak iklan yang akan kita tayangkan beserta iklan dari pesaing kita. Mereka akan bisa membeli produk yang mana gitu. Setelah mereka sudah membeli produk tersebut, ditanyakan alasannya seperti apa. Terus setelah mencoba produk tersebut bagaimana gitu. Kemudian ada tes kontrol, tes marketing. Nah, metode ini akan memungkinkan si perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada periklanan atau pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Kayak sampel konsumen ini akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Perusahaan ini tidak harus memberikan potongan atau penjualan yang memakai wiranaga mereka sendiri atau membeli jaringan distributor, tetapi metode ini tidak dapat memberikan informasi tentang cara membujuk distributor agar mau menjual produk baru perusahaan. Kemudian tes market. Tes market ini adalah uji pasar, di mana cara utama dalam pengujian suatu produk ini akan disituasikan atau misalnya disimulasikan dengan dihadapinya peluncuran produk baru yang bersangkutan. Contohnya, perusahaan umum akan bekerja sama
dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wiranaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Nah, beberapa metode uji pasar lainnya akan memperkenalkan produk bisnis baru dalam pameran dagang. Produk baru industrial juga dapat diuji di tempat pajangan distributor atau dealer. Cara lainnya bisa ditempuh dengan uji pemasaran, di mana perusahaan membuat pasokan produk dengan jumlah yang terbatas dan diserahkan pada wiranaga untuk dijual di daerah geografis yang terbatas dengan dukungan katalog, promosi, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa proses pengujian tersebut ada fungsinya dan ada beberapa tujuan tahapan dari hal tersebut. Yang pertama adalah kita bisa memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses dari produk baru yang akan kalian jual, yang akan kalian pasarkan. Yang kedua adalah kalian bisa mengidentifikasi nih, apa saja sih yang sesuai dengan kebutuhan atau hal-hal yang dibutuhkan untuk suatu produk tersebut. Terus yang ketiga, menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasaran. Jadi, hal tersebut akan menentukan bagaimana produk ini akan terjual di pasaran. Selesai, semoga materi yang sudah disampaikan dapat dipahami tentang bagaimana proses pengujian produk ini sebelum diberikan kepada konsumen, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.